Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan membacanya bersama-sama dengan saya. Kita akan memulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya, ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan. Masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku,
pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dapat mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup mereka. Kecenderungan yang seringkali membuat mereka jatuh dan jauh dari Tuhan adalah ketika suara hawa nafsu jahat, keinginan yang kuat, kesukaan yang kuat, atau kecintaan yang sangat berlebihan pada sesuatu, sehingga membutakan dirinya. Jadi dalam hal ini, Tuhan dan kehendak Tuhan jauh tak terlihat dan tidak diikuti. Simson, seorang yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan, seorang yang kuat, dapat mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam hidupnya. Kesukaan dan kecintaan yang sangat kuat kepada seorang gadis Filistin dapat mengalahkan kecintaannya pada panggilan Tuhan. Daya tarik yang kuat dari gadis Filistin ini membuat Simson mengabaikan aturan-aturan Tuhan untuk menikahi orang yang tidak seiman dan mengabaikan nasihat-nasihat yang baik dan benar dari orang tuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam teks ini kita dapat melihat bahwa ternyata yang menjauhkan Simson dari cinta terhadap Tuhannya adalah keinginan yang kuat untuk menyukai dan memiliki gadis Filistin. Sederhananya, kecintaan dan kesukaannya kepada gadis Filistin mengalahkan dan menyingkirkan Tuhan dari dalam hidup Simson. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, renungan hari ini mengingatkan kita semua bahwa mencintai dan menyukai apa yang menjadi keinginan kita janganlah terlalu berlebihan dan jangan sampai menyingkirkan Tuhan di dalam hidup kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan pengakuan untuk dihormati bagi diri kita sendiri. Mencintai keluarga itu penting. Namun mencintai keluarga sampai menyingkirkan Tuhan itu yang tidak boleh. Mencintai dan menyukai pekerjaan itu boleh. Namun jika mencintai dan menyukai pekerjaan sampai tidak punya waktu untuk Tuhan, itu yang tidak boleh. Mencintai dan menyukai orang yang kita cintai atau pasangan kita, itu boleh. Namun mencintai dan menyukai orang yang kita cintai sampai menjauhkan kita dari Tuhan, itu yang tidak boleh. Oleh sebab itu dengarlah apa yang dikatakan Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 23, bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, teruslah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan pernah menganggap remeh setiap nasihat orang tua maupun setiap nasihat dari hamba-hamba Tuhan yang membimbing hidup rohani saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini kami diajarkan melalui kehidupan Simson bahwa mencintai Tuhan dan menyukai perintah Tuhan itu jauh lebih utama daripada hal-hal yang lain. Kami diajar untuk berpaut dan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami dengan setiap aturan-aturan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami diajar juga untuk peka dan selalu memandang penting setiap nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh orang-orang tua dan setiap nasihat-nasihat yang penting yang sudah dinasihati oleh para hamba-hamba Tuhan. Mari taruh kepekaan di dalam hati dan hidup rohani kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.